Iya, Mbak. Pada episode lalu dikisahkan sejoli Handi dan Sally sebaya usia 21 tahun sudah berkali-kali bercinta sejak 2019 semasa pacaran. Kemudian Oktober 2020 Sally telat haid. Ia positif hamil. Atas nama belum siap lantaran masih kuliah, keduanya menolak kehadiran calon jabang bayi. Ini dia jalan yang lantas mereka pilih, aborsi. Dari Purworejo mereka berangkat ke rumah sang dukun pijat yang kabarnya bisa dan biasa meluruhkan janin di Magelang. Di Desa Kelasa, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, hiduplah seorang Sukron. Si lelaki 35 tahun lebih dikenal sebagai tukang pijat. Sesiapa yang letih badan, datanglah ke Sukron, niscaya rasa kembali menemukan bugarnya. Upah yang diterima Sukron memijat kisaran 30-35 ribu rupiah. Cukupkah? Tentu tidak. Sebab itu Sukron mencari pekerjaan lain, serabutan. Kadang ia jadi kuli bangunan. Lain waktu, Sukron menyopir mobil bak terbuka mengantar segala barang. Iya, makasih Mbak. Sama-sama, makasih Mas. Sukron menanggung beban untuk menghidup-hidupi seorang istri serta dua anak perempuannya yang masih kecil. Si sulung usianya 9 tahun, sedangkan yang bontot baru 2 tahun. Sukron pusing, pasti. Tapi ada persoalan yang lebih mendesak untuk diatasi. Apakah? Sukron punya utang. Di ruwetnya impitan persoalan rumah tangga itu, soal utanglah yang lebih mengganjal hari-hari Sukron. Tunggakannya 3,5 juta perak. Pak, kenapa sih Pak? Kok kelihatannya Bapak merinding? Anu loh Bu, Bapak tuh pusing. Udah lama utang kita masih juga belum lunas. Ya sabar kok Pak. Ya ini Bapak udah sabar Bu. Tapi mau sampai kapan? Bapak tuh gelisah terus loh Bu. Sedangkan semakin lama kebutuhan kita semakin meningkat. Gak apa-apa sayang, aman kok. Kamu tenang ya. Ayo sayang. Assalamualaikum. Pak, kayaknya di depan rumah ada tamu deh Pak. Coba dilihat dulu Pak. Ya udah, Bapak lihat dulu ya. Cari siapa ya, Mas? Apakah benar Pak ini rumah Bapak Sukron yang tukang urut Pak? Iya betul, Mas. Dengan saya sendiri. Sukron kedatangan tamu sepasang muda-mudi. Mereka Handi dan Sally. Sukron tentu menduga Silakan masuk, Mas. sejoli adalah calon pasien pijat. Silakan, Mbak. Oh, jadi begitu niat kedatangan kalian ke sini. Lewat perkenalan sebentaran, Sukron mahfum, inilah pasangan kekasih yang pernah disebut-sebut kerabatnya beberapa hari sebelumnya akan menemuinya. Untuk maksud begitu, apa? nanti Minta saya Sukron menggugurkan janin di perut Sally. Kira-kira biayanya kisaran berapa ya Pak? Kalau untuk biaya itu kisaran 1 juta sampai 1.250.000 per usia kandungan. Sukron pasang tarif Dikali 1 hingga 1.250.000 per usia kandungan. Pikirnya bila usia kandungan Sally 5 bulan, maka total bayarannya bisa menutup utang.
Ini Simbanya mau cara dengan bagaimana? Apakah mau dengan cara janinnya ini dikeluarkan langsung dari perutnya Simba, atau mau dipindahkan ke hewan kambing? Maksud saya, janinnya Simba ini dipindahkan secara goib ke hewan kambing. Itu maksudnya. Ya, tapi terserah masnya sama Simbanya aja sih. Andi, aku nggak mau kalau pakai cara kayak gini. Tenang ya sayang. Kita nggak akan ambil cara kayak gitu kok. Ya, itu sih hanya tawaran saja. Tapi selanjutnya setelah Mas sama Mbak aja. Ya. Ya sudah Pak, kalau kayak gitu. Saya mau pulang dulu. Besok kita kesini lagi. Oh iya, iya. Terima kasih ya Pak. Oh iya, iya. Sama-sama. Permisi. Ya. Ya. Bapak ngagetin aja, Pak. Ibu pasti nguping dari tadi ya? Pak, itu mereka kesini mau ngapain, Pak? Gimana jadinya? Ya, mereka rencananya besok datang lagi ke sini. Kayaknya mereka bakal jadi pasien Bapak deh, Bu. Nanti pokoknya kalau mereka datang lagi, mereka akan suruh Bapak nginep di sini. Nah, untuk sementara, Ibu jangan tinggal di rumah dulu ya. Soalnya prosesnya pasti rumit. Gak cukup 1 hari, Bu. Ya udah lah, Pak. Gimana baiknya, Pak? Ya udah kalau gitu Bapak masuk dulu ya. Oh iya. Ya udah pergi yuk. Nah, tuh lihat keluar. Iya, mereka udah keluar. Siapa sih? Sayang, aku nggak mau kalau pakai cara kayak gini, apalagi caranya goib-goib segala. Kan serem, sayang. Iya, aku tahu kok sayang. Dua kepentingan menyatu, Handi dan Sali yang dikejar waktu untuk melenyapkan kandungan, dan Sukron yang butuh uang cepat untuk melunasi utang. Hanya saja Sali begitu ngeri dengan tawaran sang dukun pijat untuk aborsi dengan cara goib, memindahkan janin ke kambing. Sebentuk cara yang tak masuk di nalar waras Sali. Mereka pergi. Ikutin ya. Gak usah, sini aja. Ayo, mari masuk. Ayo Mas, ayo Mbak, silakan Mbak. Ayo, silakan duduk. Silakan duduk Mas. Mbak, silakan duduk. Esoknya 17 Desember 2020, Handi langsung membayar harga yang dipasang Sukron. Jumlahnya 4 juta rupiah. Sesudah itu, Handi dan Sali menginap di rumah Sukron sampai proses aborsi rampung. Tak tahu berapa lamanya. Uangnya sudah saya sediakan 4 juta rupiah. Silakan diterima Pak. Iya, baiklah Mas. Kalau begitu uangnya saya terima ya. Sebaiknya Mas juga nggak perlu indekos. Mas lebih baik tinggal di sini saja. Kebetulan saya sudah siapkan 1 kamar untuk kalian berdua. Ya. Makasih ya Pak. Mari kalau gitu saya antar ke kamarnya. Iya, mari Mas. Mbak, silakan. Makasih ya, Pak. Ya, silakan. Di kamar di rumah Sukron, Handi dan Sali tidur bersama. Tak ada lagi niat mereka bercinta seperti sebelumnya. Kini mereka dirundung cemas. Hati mereka berdebar di jalan terjal. Akankah Sukron mampu menggugurkan bakal orok dalam perut Sali? Bu, Ngagetin aja, Pak. Bu, akhirnya mereka jadi juga. Lihat Bu, uang sebanyak ini. Dapat duit tunai 4 juta rupiah, keruan saja hati Sukron dan istrinya membuncah. Coba, Pak. Sebentar lagi pikiran mereka tak perlu dirampas urusan utang. Sekarang Ibu telepon Bude yang lagi sakit ya. Ya udah, Pak. Ibu berangkat sekarang ya. Ya udah, Ibu hati-hati ya. Udah, Pak. Coba
mereka mau melakukan aborsinya dengan cara goib, pasti uangnya bisa lebih banyak. Tapi nggak apa-apa, mungkin rezekinya sudah segini. Dukun pijat Sukron beraksi. Potongan buah berwarna kuning dihaluskan. Lainnya bumbu masakan. Efek panas oplosannya menurut kabar yang didengar Sukron bisa menyetop pertumbuhan janin. Udah, sekarang kita mulai prosesnya ya, Mbak. Silakan berbaring lagi, Mbak. Ya, Pak. Sementara Handi yang menunggu di ruang tamu dibekap cemas. Handi memilih menunggu di luar kamar ketimbang menatap pacarnya Sali merintih dan berkelejat kesakitan saat dipijat Sukron. Saya panggilkan pacar Mbak dulu ya. Saban hari, Sali wajib meneguk ramuan bikinan sang dukun. Pula dipijat 1 hari 2 kali. Pada hari keempat, ketuban Sali pecah. Peristiwanya terjadi pukul 11:30 siang. Mas, sudah keluar. Aduh sakit. Aduh sakit. Aduh. Udah keluar, sayang. Janin di perut Sali telah luruh. Tuntas sudah tugas Sukron. Aborsi sudah terjadi. Sukron melihat peluang mendapat duit lebih. Ia tawarkan paket pemakaman janin sekaligus helat tahlilan. Tentu saja ada dipatok ongkos tambahannya. Tugas kita sekarang adalah menguburkan janin ini. Kita kuburkan janin ini di pemakaman terdekat di sini. Nanti malamnya habis itu kita tahlilan. Tahlilan? Iya, karena kita harus mendoakan janin ini. Tapi untuk itu saya perlu biaya tambahan. Kira-kira biayanya berapa ya, Pak? Sekitar 2,5 juta. Ya, baik, Pak. Apa Mas? Ayo Mas, cepetan Mas. Ayo Mas, cepetan Mas. Sudah Mas, ditabur bunganya. Sudah Mas, jangan sedih ya. Sebaiknya kita cepat Mas. Kita kembali ke rumah. Amin. Bapak-bapak, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di rumah saya. Dan maksud saya mengadakan tahlilan ini untuk meminta keselamatan dan kesehatan untuk keluarga dan orang tua saya. Agar Malamnya Sukron menggelar tahlilan di rumahnya. Minta warga mendoakan kesehatan dan keselamatan keluarganya. Sebuah dalih yang dirancang Sukron untuk menutupi maksud sebenarnya. Sukron merasa rencana kerjanya rapi jali. Tapi tetap saja celah keganjilan terendus warga. Makam kecil dan baru yang berisi janin hasil aborsi mengundang curiga. Jadi kita belum tahu pasti nih apa yang dikerjakan Sukron sama anak-anak itu. Aku tuh nanya, kamu main HP terus. Bentar, aku lagi cek sosmednya si Sukron.
Dia beberapa jam lalu bikin status. Apa sih statusnya? Nih, dia bikin status hasil kerja keras. Sukron yang sedang sumringah dapat uang juga pasang status di media sosialnya. Kalimatnya, hasil kerja keras. Sukron tak menduga segala kepingan temuan fakta yang memantik curiga warga panjang buntutnya. Memangnya ada apa? Kamu kok sampai kos-kosan kayak gitu? Gini loh Mas, semalam aku jalan melewati pemakaman Mas. Di situ ada kuburan baru yang ukurannya kecil loh Mas. Kuburan kecil. Bener. Iya, Di mana, Mas? di pemakaman di sebelah sana. Dan itu ukurannya kecil. Ya, mungkin seperti pemakaman bayi gitu. Kuburan siapa ya? Kita cek aja kali ya. Ayolah. Di mana sih Mas? Ayo. Lihat. Apa ada kuburan seukuran ini loh Mas? Apa iya ya? Di kampung ini ada bayi yang baru saja meninggal. Sepertinya tidak ada, Mas. Tunggu. Aku ingat, aku curiga sekarang. Tempo hari ada pasangan muda-mudi yang datang ke rumahnya Sukron. Tapi sepertinya mereka bukan pasien mijet. Loh, kalau mereka bukan pasien pijat, lalu mereka itu siapa, Mas? Mereka datang ke rumah Sukron, terus nginep di sana. Malamnya diadain tahlilan dadakan. Tapi dari potongannya sih bukan pasien mijet. Siapa mereka ya? Ya udah, kalau gitu kita bongkar makam ini. Ya wes, Mas. Nah, Mas, ambil pacul, cepetan. Ayo, pacul, cepetan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya, Mas. Ya udah, kalau gitu kita lapor Pak Polisi. Ayo, udah, ayo, tinggal. Ayo, cepetan. Dan akhirnya polisi turun tangan, menelisik kecurigaan makam janin serta aktivitas Sukron hari-hari terakhir kemarin. Ini benar janin. Enggak, Pak. Bapak-bapak, apa ada informasi lagi terkait penemuan janin ini? Begini, Pak. Menurut informasi yang saya dapatkan dari warga lainnya, Pak. Kemarin Mas Sukron datang kemari bersama dua pasangan mudi, Pak. Baik, kalau begitu kita langsung ke rumah Sukron. Baik, Pak. Misi, Bu. Boleh saya masuk? Ada keperluan apa, Pak? Boleh saya masuk? Pak, ada keperluan apa, Pak? Apa ada Pak Sukron? Tidak. Suami saya, Pak. Iya. Tolong dipanggilkan. Tunggu sebentar, Pak. Pak, ada apa ya, Pak? Pak Sukron, ikut kami ke kantor. Kenapa, Pak? Jangan bawa suami saya, Pak. Kenapa ya, Pak? Apa masalahnya, Pak? Sudah, nanti jelaskan saja di kantor. Ayo, ikut. Ayo. Jangan, Pak. Udah, ikut. Jangan bawa suami saya, Pak. Ikut. Mas! Mas ketangkep berapa hari setelah kejadian? Sekitar 2 mingguan, Pak. 2 mingguan. Atau lebih sedikit dari. Nah, kan itu ketahuan warga, Mas ya? Ada warga yang lihat kuburan baru gitu atau gimana? Iya, kan saya makamin kan Senin kan siang jam 2. Ada orang mau ziarah kubur malam Jumat, kok ada pemakaman kecil baru itu siapa? Mas ketangkep berapa lama setelah kejadian?
kelang 2 minggu 2 minggu. Iya. Ketangkap di mana? di rumah. Ada siapa aja di rumah? Di rumah saya sendiri. Sendiri. Saya pas pulang kuliah nih. Terus? Saya pas pulang kuliah, terus saya tiduran jam 7:30 Pak ya. Kalau si cewek ketangkap di mana? Di rumah juga. Sama gitu. Iya. Nah, ketemu lagi di sini. Ketemu lagi di Polsek Salaman. Salaman. Kan berangkat bareng. Jadi dari rumah saya langsung ke rumah cewek saya gitu. Oke. Nah, di dalam mobil polisi ngobrol nggak Sama pacar saya. Ya cuman ngobrol ya gimana lagi lah, udah kayak gini kok. Adanya cuman bisanya pasrah sama ya mohon ampun sama yang atas lah gitu. Nangis pacarnya. Ya cuma sedih. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 ada informasi mengatakan bahwa sebuah janin dikubur di suatu pekarangan. Dengan adanya informasi tersebut, akhirnya kami mendatangi TKP. Apa yang didapatkan oleh tim peserta tim forensik tadi? Jadi memang setelah kita lakukan penggalian, gali kubur, kita menemukan ada suatu bentuk yang kami duga adalah betul janin, karena di situ kami menemukan tulang-tulang seperti tulang bayi ya, tapi kira-kira menurut keterangan dokter umur janinnya adalah 5 bulan. Untuk dari pengakuan dari pelaku untuk mengenai biaya, berapa yang dukun itu pasang tarif? Itu disepakati 6 juta, namun sesuai perkembangan pertama mengasih 4 juta karena setelah selesai semuanya dikasih mungkin untuk biaya penguburan, diberi tambahan 2,5 juta dan tambah lagi 750.000. Jadi total 7.250.000 ya. Itu janinnya berapa, Bu? Diperkirakan 3-4 bulan setelah harus utuh. Tapi sebelumnya Mas memang punya kalian itu? Enggak pernah, Pak. Keyakinan saya supaya saya bisa dapat uang buat bayar utang, Pak. Oh gitu? Iya, utang saya kan banyak, Pak. Makanya saya sering dikejar-kejar utang. Saya tidak bisa ngaku bisa biar saya dapat uang buat nutup utang. Ini kasus pertama kali? Pertama kali. Nggak pernah ngegugurin lagi selain ini gitu? Nggak modal nekat, tapi demi uang saya buat bayar utang, tapi malah kejadiannya kayak gini. Kalau pernah itu melakukan aborsi juga, terakhir melakukan aborsi di sini, pernah masuk penjara juga gara-gara masalah aborsi gitu. Makanya kita semakin yakin sama Pak Dukun itu. Baik, untuk para pelaku kita kenakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana dalam undang-undang tersebut diancam pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ini kan udah kejadian, Mbak ya. Sekarang apa? Perasaan Mbak tuh seperti apa, Mbak? Nyesel. Tadinya saya misalnya gedein sendiri juga nggak apa-apa, misalnya nggak ditanggung jawabi juga nggak apa-apa. Mungkin takut sama keluarganya juga. Apalagi kita satu desa. Ya gimana lagi lah, udah kayak gini kok. Adanya cuman bisanya pasrah sama ya mohon ampun sama yang atas lah gitu.